Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asahaza Nur Uyuni, perwakilan dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 1. Adapun nama kelompok saya yaitu Nur Syahwa Ramadhani, Nadia Safitri, dan Zakaria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biografi beserta hasil pemikiran dari tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Iqbal. Langsung saja kita mulai. Baiklah, pertama yaitu biografi Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah, 2 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalamuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridha memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya, yaitu di Kalamun, Suriah. Muhammad Rashid Ridha masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan saraf atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika berumur 18 tahun, Ridha kembali melanjutkan studinya di Sekolah Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisir. Rashid Ridha juga seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Rashid Ridha meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. 2. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama seorang filosof neo-Hegelian, James McTaggart, kemudian di Heidelberg, dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisme Persia. Fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Bergson dan Nietzsche. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam, terbitan Lahore 1951, dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Di sanalah percik-percik gagasannya memancar dan terus menginspirasi hingga sekarang. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal kemudian meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Kemudian hasil pemikiran dari Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama, dalam bidang keagamaan. Menurut Muhammad Rashid Ridha, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Yang kedua, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuan, dibentuklah lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Selanjutnya, hasil
hasil pemikiran dari Muhammad Iqbal. Yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme, umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa mengajarkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dan pada saat yang sama mendahulukan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Yang kedua, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dalam syair-syairnya. Ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, intisari hidup adalah gerak. Karenanya Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan. Masa Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun dan bangkit dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti, sedangkan menurut istilah, dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, dinamisme sebagai tuntutan untuk memberdayakan umat. Konsekuensinya, apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan.